Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Najwa Syabila dari Universitas Negeri Surabaya. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Fase C, kelas 5 Sekolah Dasar Kurikulum Merdeka Muatan IPAS. Saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya PGSD Festival 2024 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Bangkalan. Selamat menyaksikan. Menggunakan paha ayam dan ini istimewa banget karena tulangnya itu sudah. Adik-adik, apakah kalian sudah makan pagi ini? Sebutkan makanan apa saja ya yang kalian makan? Nah, kalian tahu tidak bagaimana tubuh kita mengolah makanan yang kita makan? Yuk kita cari tahu. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah. Jawablah, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Nana. Bagaimana kabar kalian? Kakak berharap baik-baik saja ya. Pada pembelajaran kali ini kita masuk ke bab 5 topik B tentang mengapa kita perlu makan dan minum. Sebelum itu, yuk kenali dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran hari ini bertujuan agar kalian dapat mendeskripsikan proses pencernaan pada manusia, serta dapat menerapkan pola makan dengan menu seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar 4 hal. Pertama, kita akan belajar tentang pentingnya makanan bagi tubuh kita. Kedua, proses pencernaan makanan. Ketiga, gangguan pada organ pencernaan. Dan keempat, cara menjaga organ pencernaan. Nah, sudah siap belajar hari ini? Kalau adik-adik sudah siap, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kak Nana pimpin ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik, kalian sudah makan belum? Apa saja ya yang kalian makan? Pernahkah kalian berpikir mengapa kita perlu makan dan minum? Mobil memerlukan bensin sebagai bahan bakar untuk berjalan. Tubuh kita juga memerlukan makanan untuk bekerja dengan baik. Di dalam makanan dan minuman terdapat kandungan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Gizi dalam makanan menyediakan energi untuk pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Jika kita tidak makan, tubuh akan kekurangan energi dan zat-zat penting, sehingga kita merasa lemas, sulit berpikir, dan mudah sakit. Sebelum gizi tersebut kita gunakan oleh tubuh, kita perlu mencerna makanan dan minuman terlebih dahulu. Itu sebabnya di dalam tubuh kita terdapat sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah organ atau sistem dalam tubuh yang mengolah makanan dari mulut hingga menjadi kotoran yang dikeluarkan melalui anus. Kalian sudah tahu belum apa saja yang termasuk organ pencernaan manusia? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat memasukkan makanan ke dalam tubuh kita. Di dalam mulut terdapat beberapa organ pendukung seperti gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kita bahas satu persatu ya. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih halus. Gigi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu gigi seri berfungsi untuk memotong dan menggigit makanan. Gigi taring berfungsi untuk merobek dan menggoyang makanan. Gigi geraham berfungsi untuk mengilas makanan. Kemudian ada lidah. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan saat mengunyah, membantu menelan makanan, dan mengecap berbagai rasa makanan, seperti rasa manis, pahit, asam, dan asin.
Kemudian ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan air ludah dan enzim amilase atau petialin. Enzim ini berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Organ pencernaan yang kedua adalah kerongkongan. Setelah dari mulut, makanan menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah sebuah saluran sepanjang 20 cm yang menghubungkan mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang bertujuan mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Organ pencernaan yang ketiga adalah lambung. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan dinding atau lambung meremas-remas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecahkan protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Sedangkan asam klorida atau disebut juga dengan HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Organ pencernaan yang keempat adalah usus halus. Makanan dicerna di usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari atau disebut juga dengan duodenum. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim. Yang pertama, enzim amilase. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Yang kedua, enzim tripsin. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Yang ketiga, enzim lipase. Enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau disebut juga dengan jejunum. Usus kosong berfungsi untuk mencerna lebih lanjut makanan yang berasal dari usus 12 jari. Dan yang ketiga, usus penyerapan. Usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari dari makanan. Organ pencernaan yang kelima adalah usus besar. Sisa makanan yang dicerna dari usus halus berlanjut ke usus besar. Usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri loh. Tapi tenang ya, bakteri ini baik untuk tubuh kita. Bakteri ini bernama E. coli. Bakteri E. coli berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Nah, organ pencernaan yang keenam adalah rektum. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Organ pencernaan yang ketujuh adalah anus. Anus berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh kita. Nah, adik-adik sudah tahu kan proses pencernaan makanan pada manusia? Setelah ini, yuk kita menghafalkan proses pencernaan pada manusia dengan menyanyi bersama. Ayo kita semua belajar sistem pencernaan pada manusia dari mulut
enzim, ada pepsin, ada renin, ada juga asam klorid. Terjadi pencernaan secara kimiawi, terjadi pencernaan secara kimiawi. Terus masuk usus halus, terjadi penyerapan sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Usus besar serap air hingga sisakan ampas. Ampas langsung dibuang, dikeluarkan lewat anu. Nah, adik-adik, setelah kita tahu tentang proses pencernaan makanan, kita juga perlu tahu bahwa organ pencernaan kita bisa mengalami gangguan loh. Ih, ngeri ya. Tapi tenang saja, kita akan belajar tentang beberapa gangguan yang sering terjadi pada organ pencernaan manusia. Yang pertama, MAH. Pernah nggak sih kalian merasa perut kalian sakit dan panas ketika terlambat makan? Nah, itu disebut juga dengan penyakit MAH. Ini terjadi karena lambung kita kosong dan asam lambung meningkat. Yang kedua, sembelit. Sembelit terjadi saat kita sulit buang air besar. Ini disebabkan oleh pengerasan feses yang berlebihan, sehingga sulit untuk dikeluarkan. Yang ketiga, GERD. GERD adalah gangguan yang menyebabkan asam lambung naik ke kerongkongan, sehingga menimbulkan rasa nyeri di bagian dada. Yang keempat, diare. Seorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang sering dan encer dari biasanya. Diare disebabkan oleh beberapa faktor loh, seperti mutu kebersihan makanan yang buruk, energi makanan, dan terlalu banyak makan makanan asam dan pedas. Yang kelima, tipes. Tipes adalah penyakit peradangan usus yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Hal ini dipengaruhi oleh tidak terjaganya kebersihan makanan dan minuman yang kita makan. Setelah mengetahui gangguan-gangguan pada organ pencernaan, sekarang kita akan belajar cara menjaga kesehatan organ pencernaan. Ini sangat penting ya, agar kita terhindar dari gangguan-gangguan tersebut. Yang pertama, menjaga pola makan yang sehat. Pola makan yang sehat memerlukan menu seimbang, yaitu ada buah-buahan, lauk, sayur mayur, dan karbohidrat. Ada 7 nutrisi utama yang diperlukan oleh tubuh kita. Yang pertama, protein. Protein diperlukan untuk pertumbuhan dan perbaikan bagi tubuh kita. Contohnya, ikan, daging, keju, kacang tanah, dan polong-polongan. Kedua, karbohidrat. Karbohidrat sebagai sumber energi utama. Contohnya, terdapat pada kentang, jagung, ubi-umbian, sagu, dan tepung-tepungan. Ketiga, lemak. Lemak membantu penyerapan vitamin dan melindungi organ pada tubuh kita. Contohnya terdapat pada kacang-kacangan, daging sapi, daging kambing, daging ikan, daging ayam, dan susu. Yang keempat, vitamin. Vitamin melawan penyakit dan menunjang kinerja tubuh kita. Contohnya terdapat pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang kelima, mineral. Mineral penting untuk kesehatan tulang, gigi, dan darah. Contohnya pada buah-buahan, sayur-sayuran, dan susu. Yang keenam, serat. Serat membantu pencernaan pada tubuh kita. Contohnya terdapat pada buah-buahan, sayur-sayuran, gandum, dan kacang-kacangan. Dan yang ketujuh adalah air. Air sangat penting untuk tubuh kita karena air dapat membantu melarutkan makanan dan memproduksi air liur. Asupan air biasanya terdapat pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini adalah gambaran piramida makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yaitu terdiri dari 40% karbohidrat,
35% buah-buahan dan sayuran, 20% daging dan produk hewani, dan 5% lemak dan gula. Mengapa ya kita harus mengikuti piramida makanan tersebut? Mengikuti piramida makanan dapat membantu kita mengkonsumsi makanan dalam proporsi yang tepat, sehingga tubuh kita mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkan tanpa berlebihan. Kemudian, hindari makanan yang terlalu pedas atau asam. Makanan yang pedas atau asam bisa mengiritasi lambung dan menyebabkan gangguan pencernaan, seperti MA dan GERD. Tutup makanan yang berada di atas meja untuk menghindari lalat. Lalat bisa membawa kuman dan bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada saluran pencernaan jika makanan kita terkontaminasi. Biasakan makanan secara teratur 3 kali sehari dan hindari telat makan. Yang kedua, olahraga secara teratur. Saat kita berolahraga, usus kita menjadi lebih aktif. Jadi, makanan kita bisa bergerak lebih lancar dan tidak bikin sembelit. Yang ketiga, menjaga pola tidur. Saat tidur, tubuh kita memperbaiki diri, termasuk perut kita. Jadi, tidur yang cukup itu sangat penting ya, supaya semua berfungsi dengan baik. Nah, adik-adik, sekarang kalian sudah tahu kan cara menjaga organ pencernaan? Kak Nana berharap kalian bisa menjaga tubuh dengan baik, karena organ kita sangat berharga. Lebih baik kita merawat daripada menyesal kemudian. Adik-adik, bagaimana pembelajaran kali ini? Asyik bukan? Kita sudah belajar banyak sekali, mulai dari organ pencernaan manusia, gangguan pencernaan manusia, dan cara menjaga kesehatan organ pencernaan pada manusia. Untuk itu, yuk kerjakan evaluasi setelah ini ya. Itu dia soal yang harus kalian kerjakan. Selamat dan semangat belajar untuk adik-adikku. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ke toko mainan beli yoyo. Ciayo. Jawab salam Kak Nana dengan suara yang paling keras dan semangat. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.